selamat datang lagi di channel Krisnova. Jadi video kali ini adalah video setelah lebaran ya. Sebenarnya lebarannya udah lewat lama sih. Ini udah nggak tahu apa berapa lebaran gitu. Pokoknya ini udah di akhir bulan Mei, tanggal 24 atau Mei kalau nggak salah ya, 24 Mei. Dan ini waktu kita kembali lagi ke Tasikmalaya ya. Biasa tugas ada yang tidak bisa dikerjakan di rumah, ya terkena salah satunya jaringan lah ya. Jadi mau nggak mau harus Tasik lagi. Tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan juga mungkin akan pulang lagi, mungkin kalau ada kepentingan mah. Tapi sekarang kita berangkat dulu ke Tasik. Dan ya mau deh nggak ngetek video kayak gini karena pas kapan ya, pas puasa juga ya cuma satu kali ngetek videonya, karena ya salah satunya mager juga, karena ribet juga sih. Jadi emang nggak ada yang menarik juga selama kemarin tuh. Jadi aku nggak bikin konten gitu karena sibuk juga. Nggak sibuk ngapa-ngapain sih sebenarnya. Cuma emang ya begitulah, karena nggak ada konten juga. Sebenarnya udah kemarin ikut, cuma nggak ada yang menarik sih. Jadi sekarang sambil jalan lah, sambil Tasik kita record lah ya. Oh ya, ini hari terakhir ya penyekatan pasca libur lebaran itu. Hari ini terakhir tanggal 24. Kita berangkat sore. Sambil aku juga pengen lihat apakah masih ada posko penyekatan gitu, dan gimana trafiknya. Kalau semalam sih pas aku pulang dari rumah temen sih, itu yang harus balik ke Jakarta ya, didominasi plat Jabodetabek sih, nggak cuma Jakarta gitu. Ada yang letter T gitu, Karawang kan, Purwakarta. B ada F gitu ya, Bogor gitu. Itu lumayan banyak semalam, terutama kendaraan roda 2 ya. Mobil juga lumayan, tapi sore ini kayaknya agak sepi. Entah nanti malam bakal ramai apa enggak gitu, tapi sorenya cukup sepi. Dan emang sorenya mendung sih ini, jadi emang mendung dan emang trafiknya sepi juga. Jadi ya aku juga kalau motornya kalau nyantai, jadi santai-santai aja lah. Yang penting sampai aja lah ya. Ini juga berangkat karena ada kepentingan gitu, ada keperluan yang ya emang lumayan menyulitkan kalau di rumah. Jadi mau nggak mau kita berangkat lagi. Jadi ya udahlah, kita berangkat sambil kita lihat kondisi jalan ya. Dan di hari terakhir penyekatan ini tanggal 24, apakah penyekatannya masih ada atau tidak gitu ya. Ya mungkin kalau kita punya penyekatan mau nggak mau putar balik sih, soalnya nggak mungkin juga terobos. Kalau terobos pasti swab kan, harus swab dan rapid ya. Nggak rapid sih, malah swab sih, harus swab kan mau nggak mau. Jadi kalau misalnya ini ya kita putar balik aja. Ya. Aduh, sambil ngerokok lagi. Aduh Pak, rokoknya Boya matiin dulu gitu loh. Bahaya itu rokok loh, serius. Bisa kena mata loh, abunya itu kan panas gitu. Aduh, mau ditegur tapi biasanya kayak gitu lebih galak. Aduh, dilema sih kalau kayak gitu Pak. Kita tegur kadang biaya yang lebih galak, padahal kita ngasih tahu ya, maksudnya bahaya itu ngebahayain pengendara atau pengguna jalan yang lain gitu. Susah sih kayak gitu. Dilematis ya, nggak diingetin dia salah sebenarnya, cuma kalau kita ingetin juga biasanya galakan dia. aduh. Ini depan juga kayaknya ini lagi mudik nih. Nggak mudik sih, harus balik sih kayaknya ini. Soalnya bawa barang bawaan juga, dan makanya sore juga berarti emang masih ada lah ya yang masih berangkat ke arah barat gitu ya. Masih ada ya. Karena nggak kemungkinan sih ya. Aku juga nggak membela juga, nggak sih, ya biasa aja gitu. Ya menghujat juga enggak gitu. Tapi memang namanya mudik lebaran, kita pergi pulang ke rumah orang tua gitu ya. Sebenarnya itu kan udah
suatu agenda yang rutin bagi warga Indonesia ya, terutama di Lebaran gitu. Karena benar-benar ada yang cuma pulang itu cuma 1 tahun sekali pas momen Lebaran aja gitu. Jadi ya susah ya, dibilang membahayakan juga ya gimana, kita nggak bisa melarang karena susah ya. Masa ketika mau ketemu orang tua sendiri dilarang itu kan kayak aneh gitu sebenarnya. Cuman ya tahu sendiri lah, lagi keadaan gini serba salah sebenarnya gitu. Serba salah sebenarnya sih kalau lagi masa-masa kayak gini tuh. Oke, kita udah sampai di daerah Mergo ya. Di sini ada pos penyekatan pertama ya. Dari arahku ya, ini ke arah Jawa Barat. Apakah ada penyekatan? Kita lihat. Nampaknya kosong sih. Iya sih, nampaknya kosong. Jadi ini adalah pos penyekatan pertama ya di daerah Mergo yang ke arah Jawa Barat. Dan nampaknya posnya cukup sepi ya. Nggak ada penjagaan, cuman memang mobil polisinya ada. Tapi penyekatannya nggak ada. Mungkin karena sore sih, waktunya waktu istirahat juga, jadi penyekatannya kayaknya istirahat dulu sih. Tapi emang nggak ada polisi juga, bukan polisi sih, aparat ya. Nggak cuman polisi sebenarnya, ada aparat dari Disub juga. Tapi sejauh ini nggak ada sih di pos pertama ya. Kita nggak tahu nanti di Jawa Barat. Ini masih di Jawa Tengah, jadi ibaratnya ini adalah ujungnya Jawa Tengah di bagian tengah ya, jalur tengah Jalan Nasional 3 itu masih pos yang satu itu sore itu sepi. Jadi kita coba lihat nanti di arah Jawa Barat ya, apakah ada penjagaan. Sejauh ini masih lancar. Dan ini waktunya udah cukup sore ya, ini udah mau maghrib. Tadi berangkat jam 5 sore. Rencana berangkat jam 4, cuman ada urusan lagi tadi sebentar gitu, jadi agak ngaret 1 jam berangkatnya. Jadi kita berangkat jam 5. Wah ramai ini jalan. Wih. Kontainer. Banyak truk-truk besar sih, udah mulai operasi lagi nih truk-truk besar sih setelah lebaran gitu. Kemarin pas lebaran sih jarang ya truk-truk besar kayak gini, bahkan bus pun nggak ada gitu. Tapi sejauh ini memang sampai hampir Jawa Barat ini belum ada bus besar gitu yang antar kota antar provinsi sih. Sejauh ini belum ada, tadi baru ada bis-bis kecil lah. Wah jalannya tambah rusak ini, gila. Wih. Wah. Serem. Jalannya agak rusak di situ. Dulu perasaan nggak serusak itu deh gitu. Kok ada agak rusak ya sekarang. Lama juga sih, hampir 1 bulan kayaknya di rumah kemarin. Pas pulang sebelum lebaran tuh awal bulan Mei. Jadi ya hampir ya 3 minggu kayaknya di rumah. Nggak kesini. Saya dulu deh. Wah, ramai banget ya. Tapi untuk di daerah Cilacap bagian barat sendiri sih mobil udah mulai dominasinya plat R kalau nggak plat Z ya. Yang dari Banjar gitu. Ya masih yang daerah sekitar belum, udah nggak ada plat jauh kayak B gitu. B itu udah jarang sih. Dominasinya plat R atau Z gitu. Ya daerah-daerah sekitar ya Banjar paling gitu, atau Ciamis gitu. Oke, kita sampai di perbatasan. Lupa ini kali apa gitu. Jadi depan ini udah masuk Jawa Barat ya. Nah kita cek apakah ada pos penjagaan itu dijaga atau tidak. Nampaknya sih, nggak ada sih. Ternyata emang nggak dijaga juga di sini. Udah nggak dijaga di sini. Dan itu memang ada tuh pemeriksaan rapid, ada pos terpadunya, tapi untuk polisinya nggak ada sih. Kayaknya lagi istirahat sih. Di jam-jam yang bisa dibilang jam tanggung kayak gini emang rata-rata mungkin lagi istirahat ya, karena udah mau maghrib jadi istirahat gitu ya. Dan kebetulan aku rute juga nggak lewat jalan provinsi terus sih, ini nanti di Banjar kita lewat jalan alternatif ya. Yang biasa aku lewat tuh emang lewat Manonjaya gitu.
Jadi emang jarang apa namanya, jarang lewat provinsi gitu. Karena satu ya karena jalannya rame juga, males juga trafiknya, emang mobil-mobil besar ya namanya mobil jalan-jalan provinsi. Jadi males aja gitu, lebih prefer ke jalan yang alternatif sepi aja. Tapi memang jalannya nggak terlalu bagus kayak jalan provinsi, cuman ya setidaknya agak mending sih, setidaknya gitu ya, nggak terlalu rame gitu. Cuman emang kalau malam banget sepi, serem sih. Oke, kita udah sampai di Banjar ya. Tadi lupa nggak ngalahin kamera. Tadi kita udah lewat alun-alun Kota Banjar dan seperti biasa sih. Kegiatannya warga seperti biasa, ramai juga yang jualan. Tapi yang beli juga masih jarang sih. Jadi ini kita udah arah ke barat lagi ya. Udah ngarah mau ke arah Cimaragas. Dari Banjar kita mau ke Neglasari yang nanti berbatasan langsung sama Ciamis, ya, masuk Cimaragas. Dari Cimaragas nanti kita sampai di Manonjaya, dan Manonjaya sampai di Kota Tasik gitu ya. Dan ini waktunya udah agak maghrib, mungkin nanti bakalan berhenti dulu. Nanti mungkin ya, tanggung ini belum keluar Banjar, jadi mau sekalian nanti keluar Banjar. Pas keluar kita nanti berhenti dulu buat sholat maghrib gitu ya. Udah lampu merah, wih. Jadi di sini kita belok kanan ya. Sebenarnya tadi bisa lewat sana, cuman lebih prefer ke sini karena udah biasa lewat sini sih. Mohon badai ke Tasik ke kanan nun. Tadi ada yang nanya mau kemana? Mau ke Tasik. Tahu sih dari letter R gitu. Jadi kita lewat sini. Wah, punya merah boy. Karena kita mau lurus ya, ya kita lurus aja karena ada tulisannya jalan lurus, jalan lampu merah. Di tulisannya tadi untuk lurus jalan terus, jadi kita lurus aja nggak masalah. Jadi nggak nerobos ya geng, emang boleh lurus itu tetap jalan pas lampu merah karena emang jalannya lurus. Jadi aman-aman aja, sepi gitu. Ini rating kanan mau belok gak? Kita nyalip dulu deh, aman. Takutnya deh kita nyalip dia belok kan bahaya boy. Jadi kita udah ke arah Ciamis ya, lewat alternatif Cimaragas, Manonjaya, Neglasari ya. Kalau di Banjar ini udah lewat Neglasari dulu. Jadi kita mau ke sana. Mau depan ada supermoto nih. Ngeblar. Oh, dia juga pakai action cam, boy. Iya, kayaknya juga mau mudik sih. Kayaknya mau ke Tasik mungkin. Restorannya sih nggak jauh banget sih. Jadi ya ikutin aja. Mungkin bisa bareng ke Tasik. Lampu merah, berhenti dulu. Ternyata bukan supermoto sih, banyak bantrel sih. Tapi pada kenceng-kenceng. Kenapa ini tiba-tiba rem gitu? Ya ini arah alternatif dan ya jalannya nggak ramai. Ya makanya kenapa lewat sini karena nggak ramai juga gitu jalannya. Jadi bisa santai gitu. Kalau di jalan utama tuh kayak jalan provinsi ya, kayak apa ramai banget jalannya gitu. Jadi bikin aduh hektik lah ya. Takutnya meleng-meleng dikit kan, waduh ada truk, ada bus tuh. Takutnya begitu. Wih. Cuman di sini memang dominasinya truk sih lewat sini, cuman jarang gitu. Jadi nggak sebanyak kayak di jalan provinsi kan ketemunya bisa truk kontainer, bus-bus antar kota antar provinsi gitu kan.
Kalau di sini kan paling truk-truk kecil lah yang biasa buat ngangkut pasir, ya batu gitu. Oke, kita udah di perbatasan Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis ya. Oke, kita udah masuk di Ciamis ini. Kita mau ke arah Cimaragas dan seperti teman-teman lihat jalannya sepi dan ini udah mulai gerimis ya dan cukup sepi jalannya, agak gerimis juga, udah potek-potek nih di Heros, moga-moga nggak hujan karena mager banget sebenarnya, harus berhenti dulu pakai jas hujan tuh, mager serius, mager parah sih, aduh. Dan kalau misalnya hujan ini aduh nggak bisa nge-record sampai Tasik ini karena pasti hujan. Kalau pakai ke broadcast nanti nggak ada suaranya. Jalannya relatif sepi ya, relatif sepi dan nggak terlalu ramai juga gitu, paling ada mobil satu dua gitu, ada motor juga ya, ya lumayan lah, nggak kalau sepi-sepi banget, nggak apa sih namanya, nggak keeng kalau kata orang Sunda, keeng teing gitu, nggak serem-serem amat, jadi itu nggak sepi karena ya masih sore juga sih, ini baru baru habis maghrib ya, baru habis maghrib, paling ini udah setengah tujuhan lah. Oh, ini udah jalan pom bensinnya. Terakhir kemarin pulang ini pom bensin yang di sini itu belum jalan, masih dalam tahap konstruksi sih. Di sini udah, ini ada pertamax turbo cuy, wah lengkap cuy, bisa sih buat tempat rest area nanti kalau kita pulang lagi ke sini. Kalau kita pulang lagi ke Cilacap, bisalah kita rest area di situ ya. Jadi nggak takut kehabisan bensin gitu, jadi santuy gitu kalau ada pom bensin. Soalnya dulu waktu itu pom bensin belum jadi, di sini tuh kan jauh ya. Pom bensin itu kalau nggak di Tasik di Manunjaya, ya di Banjar. Jadi, wah sekarang kalau habisan bensin di sini harus berenceran paling-paling kan. Tapi sekarang udah ada pom bensin di sini, jadi agak santuy sih kayaknya. Biasanya sih agak ramai ntar jalannya kalau udah ada pom bensin sih. Oke, kita udah di mana ini? Cimaragas kan ya? Kita udah sampai di Cimaragas ini. Cepat kan ya? Udah Cimaragas aja udah Ciamis. Tinggal kita menuju ke Manunjaya ya. Oke, setelah nunggu yang lumayan, kita udah sampai di Ciamis. Ini tubuhnya nggak kelihatan ya, gelap soalnya. Jadi kita udah masuk Manunjaya ya, Kabupaten Tasik. Dan ini cukup gerimis ya, hujannya ya ritik-ritik, jadi agak gelap ini jalan sebenarnya. Jadi, aduh, agak serem ini. Gelap jalannya ya, dan dikasih hujan gerimis juga, jadi harus pelan-pelan bawanya karena licin. Emang sebenarnya gerimisnya juga agak lumayan sih, ini basah ini. Ini kamera juga basah ini kayaknya. Cuman sayang aja kalau nggak record gitu kan ya. Kita lanjut aja nanti ya. Begitu kita sampai udah di Kabupaten Manunjaya, mungkin kabupaten. Di Kecamatan Manunjaya, di alunya nanti kita langsung lagi videonya. Ini kita udah sampai Manunjaya, udah masuk Tasik. Dan hujan bro, ini kayaknya mau pakai jas hujan dulu. Kita nyari tempat berhenti dulu. Let's go. Oke, karena semalam pas perjalanan itu hujan deras ya, jadi aku nggak bisa record lanjut sampai ke Tasikmalaya, dan ini udah sampai. Jadi karena hujannya cukup lebat juga dan emang perlu ekstra hati-hati juga, jadi aku putusin nggak lanjutin vlognya. Jadi begitu pakai jas hujan dan langsung hujan deras banget, jadi nggak mungkin juga buat ngevlog, mungkin nggak bakal kelihatan di kamera juga karena saking derasnya, dan posisinya juga malam. Jadi aku putusin buat vlog di motor seperti itu aja. Dan ini untuk penutupnya, terima kasih teman-teman yang udah nonton videoku. Kalau kalian suka dengan video seperti itu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya, biar ketika aku ada video konten baru, teman-teman dapat update terbaru dari konten-konten yang aku dapat gitu ya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah kalau teman-teman komen misalkan experience kalian kalau selama yang mungkin yang mudik atau yang harus balik gitu, itu seperti apa di jalan, bisa cerita di komentar-komentar di bawah ya. Oke, terima kasih.
Saya Habis Novel, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.